Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran hari ini dapat diberikan kemudahan, kelancaran, dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini siapa ketua kelasnya? Dita ya? Oh iya, silakan Dit memimpin doanya. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau presensi kehadiran kalian ya. 1. Amoksilia Pratama. 2. Bodrek Tida Narwanto. 3. Colek Tiawati. 4. Dina Wahyu Ningrum. 5. Sutelestia Koirun Nisa. Di sini ada yang belum Ibu panggil nggak? Sudah semua ya? Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pembelajaran fikih ya. Selanjutnya langsung aja ke materi ya. Sebelumnya di sini ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Apa Wahyu? Iya benar, tentang sholat. Di sini Islam semua kan ya? Ya alhamdulillah. Ayo tadi siapa yang tidak sholat subuh? Angkat tangan. Ini nggak bohong loh ya. Alhamdulillah kalau sudah sholat subuh tadi. Baik, kali ini Ibu akan membawakan materi tentang toharoh. Tentang apa? Iya, toharoh. Tentang apa? Toharoh. Di sini ada yang tahu apa itu toharoh? Apa, Dina? Oh iya betul. Apa? Ya betul. Jadi toharoh menurut bahasa artinya suci atau bersih. Sedangkan menurut istilah toharoh merupakan suci dari hadas, baik hadas besar atau hadas kecil, dan bersuci dari najis yang meliputi dari badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang menempel di tubuh kita, sehingga perlu disucikan. Mengapa sih kita perlu bertoharoh? Bertoharoh ini sangat penting dilakukan oleh umat Islam karena toharoh merupakan syarat sah kita dalam melaksanakan ibadah yang dilakukan oleh umat Islam. Di sini ada yang sudah tahu tentang sabda Nabi Muhammad tentang kebersihan? Siapa yang sudah tahu di sini? Kalau tahu tunjuk tangan, nanti Ibu akan kasih hadiah. Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Oh ya. Sabda Nabi Muhammad SAW tentang kebersihan yaitu anadzafatu minal iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Dalam Islam, toharoh dibagi menjadi 2. Yang pertama, toharoh dari hadas. Yang kedua, toharoh dari najis. Yang pertama tadi tentang hadas. Apa itu hadas? Di sini ada yang tahu tentang hadas?
Hadas merupakan suatu kondisi pada diri seorang muslim yang menurut syara tidak suci, tidak bersih. Jadi dia itu tidak boleh melakukan ibadah. Contohnya ketika kita sholat, membaca Al-Quran, masuk masjid, tawaf, dan lain sebagainya yang kita tidak diperbolehkan untuk beribadah karena sedang berhadas. Yang pertama tadi tentang apa? Hadas. Sedangkan hadas itu dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan besar. Contoh hadas kecil yaitu buang angin, kemudian buang air kecil, buang air besar, dan lain-lain. Sedangkan hadas besar yaitu berhubungan suami istri, kemudian haid dan nifas setelah melahirkan. Yang kedua yaitu najis, yaitu suatu kondisi yang dianggap kotor menurut syara, itu menempel pada diri kita, baik badan, tempat, ataupun benda yang menjadikannya tidak suci. Yang kedua yaitu najis. Macam-macam najis, Bu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, Budi mau tanya apa? Oh iya. Baik, bagus sekali pertanyaan dari Budi, yaitu tentang apa macam-macam najis. Oke, langsung Ibu jelaskan ya. Najis itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu mukhafafah. Yang kedua tentang mutawasitoh. Yang ketiga tentang mughaladoh. Apa sih bedanya dari 3 jenis najis ini? Najis mukhafafah yaitu najis yang disebabkan oleh kotoran bayi laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun dan masih minum ASI. Yang kedua yaitu mutawasitoh. Apa itu mutawasitoh? Yaitu najis yang disebabkan oleh nanah, kemudian ya darah. Ketiga, kotoran yang keluar dari bayi perempuan yang berumur kurang dari 2 tahun. Kotoran yang keluar dari depan atau belakang dari orang dewasa. Kemudian mughaladoh. Apa itu najis mughaladoh? Najis yang disebabkan karena terkena air liur anjing atau babi. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Belum ada ya? Oh ya. Selanjutnya Kak Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok di kelas ini. Kelompok 1 nomor urut 1 sampai 10, yang nomor 2 nomor urut 11 sampai 20 ya. Kelompok 1 nanti membahas tentang pengertian toharoh dari hadas, kemudian macam-macamnya, dan setiap hadas nanti diberi
tata cara bagaimana mensucikannya. Yang kelompok 2 nanti kalian mengerjakan tentang pengertian toharoh dari najis, kemudian macam-macamnya, dan bagaimana tata cara mensucikannya. Ibu akan mengasih waktu 30 menit. Kalian boleh mencari referensi dari buku LKS ataupun buku yang ada di perpustakaan. Ibu akan mengasih waktu 30 menit ya. Setelah itu kalian kembali ke kelas, kemudian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, karena waktunya sudah habis, sekarang waktunya setiap masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yang mau presentasi pertama, siapa? Dari kelompok 2 atau 1 siap? Dari kelompok 2 ya, yang sudah siap. Baik, Ibu persilahkan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan dan praktek secara langsung. Baik, itu ya, sudah selesai ya presentasi dari kelompok 2. Mari kita beri aplaus bersama-sama. Penjelasan dari kelompok 2 ini udah baik, penjelasannya udah lengkap juga. Baik, Ibu persilahkan untuk duduk kembali ke tempat duduk masing-masing. Untuk selanjutnya kelompok terakhir dari kelompok 1. Mari kelompok 1 maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Goesek. Baik, itulah presentasi dari kelompok 1. Beri aplaus bersama-sama untuk kelompok 1. Kelompok 1 penjelasannya udah baik, kemudian prakteknya pun benar. Ya. Kemudian Ibu persilakan kelompok 1 untuk duduk kembali. Baik anak-anak, tadi masing-masing kelompok sudah maju ya. Beri aplaus bersama-sama untuk kita semua. Alhamdulillah, saya Ibu rasa penjelasan mengenai tentang toharoh sudah dipahami bersama-sama ya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, ada yang ingin ditanyakan tentang toharoh? Nggak ada ya, jadi kalian sudah paham semua tentang toharoh? Sudah ya, alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah, untuk tugas terakhir, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian yang nantinya akan dikerjakan di rumah ya. Minggu depan dikumpulkan ke ketua kelas. Ini pertanyaan sudah Ibu bawa. Untuk setiap perwakilan kelompok maju ke depan, kemudian mengambil tugas ini, kemudian dibagikan ke anggota kelompoknya ya. Ya, kita sudah berada di akhir waktu ya anak-anak. Selanjutnya Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini mengenai toharoh. Toharoh merupakan suci dari hadas ataupun najis. Mengapa melaksanakan toharoh? Karena toharoh merupakan syarat sah ketika kita melaksanakan ibadah. Kemudian toharoh dibagi menjadi 2, yaitu hadas dan najis. Toharoh dari hadas itu dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Sedangkan toharoh dari najis dibagi menjadi 3, yaitu mukhafafah, kemudian mutawasitoh, dan ketiga mughaladzah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami oleh kalian dan diaplikasikan di kehidupan sehari-hari kalian. Ibu tutup, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh.